Pelecehan seksual, lagi-lagi kejadian. Kali ini kejadiannya di lingkungan kerja. Dan parahnya lagi lewat grup WhatsApp. Aduh, udah deh, mikirin kerjaan aja udah berat. Masih ditambah lagi sama lingkungan kerja yang toksik. Ini nih, gimana caranya kita mau produktif kalau kerjanya di lingkungan yang toksik? Tapi pertanyaannya jangan-jangan nih pada nggak tahu ya, kalau yang katanya cuma bercandaan itu bisa loh dijadikan pidana. Atau juga pada belum tahu sebenarnya pelecehan seksual itu kayak apa sih? Nah ini nih, pentingnya nonton diskusi. Saya Jati Dharma, jangan lupa subscribe channel Liputan 6 SCTV. Masih pada inget nggak sama MS, karyawan di Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang mengalami pelecehan seksual? Kejadiannya itu terjadi di awal September tahun 2021. MS waktu itu mengaku dirundung dan dilecehkan secara seksual dan melaporkan 7 rekannya ke polisi. Waktu itu MS sampai terganggu kondisi psikisnya. Nah, entah nggak ngikutin berita atau kurang update, kejadian lagi nih, kasus serupa. Kali ini menimpa seorang karyawati sebuah kantor di kawasan Jakarta Barat. Dia merasa dilecehkan oleh teman sekantornya di grup WhatsApp kantor. Nah, sang suami nggak terima dong. Kisahnya di-share di media sosial sang suami. Riko Pramono nama suaminya. Riko ini cerita kronologi pelecehan yang dialami sang istri. Dan karena nggak terima, Riko pun ngelaporin kasus ini ke polisi. Ya, alasan saya cuma satu, saya ingin mendapatkan keadilan secara hukum dan ini akan menjadi pelajaran buat semua gitu ya, bahwa tidak ada celah dan tidak ada tempat untuk perilaku pelecehan khususnya terlebih lagi terhadap perempuan. Tapi ntar dulu deh. Kalau niatnya cuma bercandaan, guyonan gitu saling sambut di grup WhatsApp, apa iya bisa diproses hukum? Di samping Undang-Undang ITE, kalau cuitan itu ya atau muatan yang melalui AG itu membuat seseorang tidak senang, gitu ya, merasa dicemarkan nama baiknya, ya selain pelecehan seksual, bisa masuk ke soal pencemaran nama baik itu, gitu, ya, bisa masuk ke bahwa si korban merasa diperlakukan tidak senang. Karena itu bisa diterapkan pasal 335 KUHP, ya, KUH pidana. Kalau berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan Pak Abdul tadi, para pelaku pelecehan seksual ini bisa diancam pidana 1 sampai 12 tahun penjara. Emangnya mau dipenjara? Nah, udah tahu ya. Jadi makanya mulai sekarang kudu hati-hati kalau bercanda. Tapi udah pada tahu belum pelecehan seksual itu kayak gimana sih? Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual itu tindakan bernuansa seksual melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik, yang termasuk tindakan pelecehan seksual, siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat seksual. Yang tindakan semua itu mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin aja hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Tuh, udah pada tahu ya semua efeknya buat korban, kena mental, psikisnya terganggu. Dan udah tahu semua juga ya ancaman pidana buat para pelaku pelecehan seksual. Jadi ya udahlah, sekali lagi saya ingatkan, buat saya juga sih, hati-hati dan bijaksana untuk berbicara ataupun berkomentar secara verbal maupun non-verbal. Nih, kalau dulu peribahasanya mulutmu harimaumu. Kalau zaman sekarang jarimu harimaumu. Jangan sampai jari kita menyakiti orang lain. Oke? Gak mau juga kan kalau disakiti orang lain?
Saya Jati Dharma, terima kasih udah diskusi.